warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sasmita Sari A, SE, MSc, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Internasional. Saya Nur Ayu Salama dari kelompok 1 dalam memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Internasional. Di sini kelompok kami mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai komparasi standar akuntansi antara Singapura dengan negara Indonesia. Oke, sebelum masuk ke dalam materi presentasi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Ayu Salama, kemudian Agus S, kemudian Arif Imam Purwanto, kemudian Dewinta Bayu Purnamasari, kemudian Jatini, yang terakhir ada Yoga Fitra Lesmana. Oke, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yoga Fitra Lesmana. Saya di sini akan menjelaskan tentang standar akuntansi. Ya, standar akuntansi. Kalau bicara standar akuntansi itu apa sih? Jadi standar akuntansi itu adalah kerangka konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-teknik akuntansi. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar teknik, prinsip, praktik yang sudah diterima oleh khalayak umum kegunaan serta kelogisannya. Dan saya juga akan menjelaskan tentang sistem akuntansi di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang sistem akuntansi di Indonesia, ada baiknya kita memahami latar belakangnya dulu. Jadi, pada saat ini Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB di Indonesia tahun 2004 dan 2005 melebihi 5% dan diperkirakan akan terus meningkat. Namun, dampak pertumbuhan itu belum cukup besar untuk mempengaruhi tingkat pengangguran. Terbukti sebanyak 9,75% dan diperkirakan di tahun 2006 sebanyak 17,8% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Dan terdapat 49% masyarakat yang hidup dari penghasilan kurang dari $2 Amerika per harinya. Padahal rekanan perdagangan di Indonesia cukup besar. Jadi rekanan perdagangan di Indonesia terbesar itu yang pertama ada Jepang, lalu ada Amerika, dan negeri jiran lainnya. Jadi contohnya seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Ya, meski kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, Indonesia masih memiliki masalah yang cukup besar dalam bidang kemiskinan, yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela di dalam pemerintahannya. Bahkan, lembaga transparansi di dunia menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-148 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan pada tahun 2007. Ya, sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayu Salama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi di Indonesia. Dalam penetapan standar akuntansi di bawah pengawasan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, negara Indonesia menggunakan standar akuntansi yang bernama SAK, yang sekarang menjadi PSAK, dan juga SPAP. SAK atau Standar Akuntansi Keuangan merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan dan digunakan untuk badan yang memiliki akuntabilitas publik. Sedangkan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik.
Pengaturan dan pembinaan akuntansi di Indonesia dilakukan oleh IAI yang dibentuk pada tanggal 23 Desember 1957 di bawah pengawasan Departemen Keuangan. IAI kemudian membuat dan menyusun SAK dan STAP. Sebelum kemerdekaan, Indonesia sendiri menganut sistem tata buku Belanda. Tetapi setelah kemerdekaan, kemudian Indonesia menganut pola dari Amerika Serikat pada tahun 2005. IAI sendiri kemudian mengadopsi standar dari IASI dan dituangkan ke dalam PSAK yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus S dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah dari akuntansi internasional. Langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari komponen pelaporan Indonesia. Ada beberapa komponen pelaporan keuangan di negara Indonesia, yaitu yang pertama yaitu ada neraca, yang kedua yaitu ada perhitungan laba rugi, dan yang ketiga yaitu ada laporan arus kas, dan yang keempat yaitu ada laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima yaitu ada catatan atas laporan keuangan atau biasa disingkat dengan CILK. Selanjutnya, pengukuran akuntansi Indonesia. Yang pertama yaitu ada konsep menting, yang kedua yaitu ada penggabungan usaha menggunakan metode penyajian kepentingan dan metode pembelian, dan yang selanjutnya yaitu ada goodwill yang timbul akibat akuisisi diamortisasi untuk 5 tahun, paling lama yaitu selama 20 tahun, dan yang selanjutnya yaitu ada jumlah nilai buku yang melampaui nilai wajarnya yang dibebankan ke laba, dan yang selanjutnya yaitu ada joint venture menggunakan metode ekuitas. Perkenalkan, nama saya Dewinta Bayu Purnamasari. Kali ini saya akan membahas tentang latar belakang dari negara Singapura. Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di perdagangan intraport bersama Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Singapura adalah satu dari 4 macan Asia. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur, yang mewakili 26% PDB Singapura pada tahun 2005, dan meliputi sektor elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, teknik mekanik, dan ilmu biomedis. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York, dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hubungan logistik teratas dunia. Nah, ekonomi Singapura termasuk di antara 10 negara paling terbuka, kompetitif, dan inovatif di dunia. Dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia. Ratusan ribu ekspatriat asing bekerja di Singapura di berbagai perusahaan multinasional. Terdapat juga ratusan ribu pekerja manual asing. Nah, banyak juga perusahaan di Singapura terdaftar sebagai perusahaan berkewajiban terbatas swasta atau biasa umumnya disebut dengan perseroan terbatas swasta. Sebuah perseroan terbatas swasta di negara Singapura ini adalah entitas hukum terpisah dan pemegang saham tidak berkewajiban atas utang perusahaan yang melebihi jumlah modal saham yang ditanamkan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jatini. Saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi Singapura. Yang pertama, standar akuntansi di negara Singapura dikenal sebagai Singapura Pelaporan Standar Akuntansi Keuangan atau SFR yang didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan sejak tanggal 1 Januari 2003 harus menggunakan SFRS ini. Yang keduanya, akrual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dari standar akuntansi di Singapura. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan kas, tetapi juga kewajiban untuk membayar tunai di masa depan dan sumber daya yang merupakan
kas yang akan diterima di masa depan. Yang ketiga, secara keseluruhan standar akuntansi Singapura mengandung sekitar 39 standar yang berbeda dengan masing-masing dinamakan sebagai standar FRSX, misalnya FRS 1. Setiap standar mencakup topik tertentu seperti penyajian laporan keuangan, pengakuan pendapatan, dan lain-lain. Berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi di Singapura. Ada 4 poin di sini. Untuk yang pertama, definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Yang kedua, pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari elemen laporan keuangan, baik saat terjadi transaksi keuangan ataupun saat penyajian laporan keuangan pada tanggal neraca. Yang ketiga, standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang keempat, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rify Purwanto dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas mengenai judul Perkembangan Standar Akuntansi Indonesia dan Singapura. Langsung saja ke poin saya, yaitu tentang standar akuntansi Singapura untuk badan kecil. Sebagai ukuran untuk mengatasi kebutuhan spesifik dari internasional UKB, IASB mengeluarkan IFRS khusus untuk UKM pada tahun 2009. Setelah itu, Dewan Standar Akuntansi atau ASC dari Singapura juga mengumumkan penerbitan Singapura Financial Reporting Standard atau SFR untuk entitas kecil pada November 2010. Entitas kecil memenuhi syarat sebagai berikut. Total pendapatan tahunan tidak lebih dari 10.000 US dollar Singapura. Dan untuk jumlah aktiva, bruto tidak lebih dari 10.000 US dollar Singapura. Total jumlah karyawan tidak lebih dari 50. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Singapura. Yang pertama, sumber pendanaan. Yang kedua, sumber hukum. Dan yang ketiga, perpajakan. Yang keempat, inflasi. Dan yang kelima, tingkat perkembangan ekonomi. Yang keenam, tingkat pendidikan. Dan yang terakhir, budaya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi standar pelaporan keuangan dan adopsi IFRS Singapura. Singapura Standar Pelaporan Keuangan atau disingkat dengan FRSS diatur oleh Singapore Companies Act dan dikeluarkan Dewan Standar Akuntansi atau disingkat dengan ASC yang dibentuk oleh Departemen Keuangan perusahaan asing tercatat di Bursa Efek Singapura. Dan selanjutnya, pada Mei 2009, ASC telah memutuskan untuk sepenuhnya menyatu dengan FRS dan dengan SAK pada tahun 2012 untuk semua perusahaan Singapura. Laporan keuangan berbasis akrual. Berdasarkan sejarah Indonesia, sistem akuntansi Indonesia didasari oleh sistem akuntansi Belanda sebagai hasil dari pengaruh Belanda di negeri ini. Tetapi ikatan antara kedua negara rusak pada pertengahan tahun 1900. Nah, Indonesia berubah mengikuti praktek akuntansi Amerika Serikat. IAI didirikan pada tahun 1959 untuk membimbing akuntan Indonesia. Pada tahun 1970, IAI membuat kode dan diadopsi oleh prinsip dan dasar akuntansi berdasarkan GAAP. Sistem akuntansi Indonesia berfokus kepada informasi yang dibutuhkan oleh investor di atas permintaan pemerintah. Pada tahun 1974, IAI membuat Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk membuat standar keuangan. Pada tahun 1994,
Komite Standar Akuntansi Keuangan dikonstruksi sebagai aturan standar akuntansi yang lebih independen di atas IAI. Sekarang PSA bekerja untuk mengharmonisasi standar akuntansi Indonesia dengan IFRS. Untuk negara Singapura, Singapore Standard Pelaporan Keuangan FRSS adalah standar akuntansi diatur dalam Singapore Companies. Para FRSS dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi ASC yang dibentuk oleh Departemen Keuangan. Perusahaan asing tercatat di Bursa Efek Singapura mungkin menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. Nah, FRS erat modelnya seperti SAK dengan modifikasi tertentu untuk tanggal efektif dan ketentuan transisi, persyaratan pengukuran terhadap sifat kembali sebelum suatu tanggal tertentu, dan kriteria pengecualian untuk konsolidasi, akuntansi ekuitas, dan konsolidasi proporsional. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk kesimpulannya,